Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Ya, selamat bertemu kembali eh, dalam acara kita weekly market review dari BP ya, yang selalu dia akan disampaikan oleh baik oleh saya, Pak Angelo, maupun yang Pak Kispoyo yang malam ini eh, yang bersangkutan minta maaf karena sedang ada mempersiapkan satu perusahaan mau IPO. Nah, ini saya kira penting sekali nih informasi ini. Siapa tahu ada insider information-nya untuk kita semua dari Pagi Spoiler. Baik, seperti biasanya, saya akan menyampaikan agenda pertemuan pada hari ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan agendanya. Jadi, agenda pertemuan malam ini adalah tanggal 23 Agustus 2024. Nah, pertama adalah seperti biasanya, saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai HSG ya. Tapi saya kira judulnya saya bikin sedikit exaggerated ya, yaitu behind IHSG all time high ya. Mengapa ini ingin saya cantumkan? Karena secara makro sebetulnya meskipun IHSG sifatnya agak teknikal ya, indeks itu ya. Tapi secara makro pergerakan indeks adalah merupakan leading indicator dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Bisa ulangi, pergerakan indeks adalah merupakan leading indicator, indikator ya yang mendahului pergerakan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di sini kita menemukan misalnya IHSG all time high, ya, secara foto tadi bahwa dia merupakan suatu leading indicator dari pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan sendirinya kita mengharapkan ada sesuatu kemajuan di dalam pertumbuhan ekonomi yang akan datang, dikaitkan misalnya dengan perpindahan kekuasaan dari pemerintah lama ke pemerintah baru ya. Jadi kita lihat apa-apa saja yang harus kita perhatikan dan apa-apa saja yang ada di belakang IHSG ini ya. IHSG all time high ya. Jadi maaf itu bukan all time to highs, jadi saya akan ganti dulu, akan tetapi adalah all time high ya. Ini bukan all time to high, supaya tidak maaf, bentar, tidak ada istilah all time to high ya. Jadi saya ganti lagi all time high. Jadi saya ulangi. Jadi apa aja yang ada di belakang IHSG all time high yang eh, untuk kita ketahui all time high-nya itu ya jadi harga tertinggi sepanjang masa yang telah ditembus pada minggu ini. Apa aja yang kita bisa pelajari? Yang jelas tadi saya katakan bahwa ini merupakan leading indicator dari pertumbuhan ekonomi. Setelah presentasi dari saya nanti, seperti biasanya akan dilanjutkan oleh AMTA Review oleh Pak Angelo. Nah, yang ketiga ini Pak Kiswoyo nampaknya eh, beliau berhalangan hadir karena sedang mempersiapkan salah satu perusahaan IPO beserta timnya dengan beserta bosnya katanya. Baik, mari kita mulai sekarang.
saya akan stop share dulu untuk bikin spotlight diri saya maupun spotlight Pak Angelo. Baik, kita mulai acaranya. Pertama adalah kita akan membahas what's behind IHSG all-time high. Apa yang latar belakang ada yang berada di IHSG all-time high. Sebelumnya kita seperti biasanya akan menyampaikan dulu hasil scanning atau screening ya dari Elliott Wave Prognosis seperti biasa kita lakukan setiap minggu. Sebetulnya tanpa kita membaca ini saja kita harus tahu, kita sudah tahu dari gambar secara visual kita bisa mengetahui bahwa IHSG itu sedang sangat bullish ya. Dan ini eh, yang perlu kita ketahui tentunya adalah kemana arah pergerakannya, terutama yang berkaitan dengan angka yaitu target. Secara visual di sini kita melihat bahwa IHSG dalam keadaan sangat bullish, telah melampaui all-time high. Dan secara analisis ini juga tercermin di Elliott Wave Prognosis ya, di mana kita dapat melihat di sini bahwa seluruh tren dalam keadaan positif up, dalam keadaan positif up. Artinya IHSG sesuai dengan gambarnya yang kita lihat ini sedang dalam keadaan very strong uptrend. Ya. Yang perlu kita ketahui di sini adalah IHSG di dalam jangka pendek, bukan intraday ya, mungkin beberapa minggu yang akan datang, dia berada di dalam wave 3. Untuk diketahui, wave 3 ini adalah wave terpanjang, wave yang sangat kuat, dan baru tercapai 56%. Artinya apa? Masih ada potensi kenaikan lagi. Ya. Karena wave 3 adalah wave yang terkuat. Targetnya berapa? Targetnya adalah target pertama 7.949. 7.949. Target ini berdasarkan kalkulasi seperti biasanya juga ingin dihitung oleh Pak Angelo kan Fibonacci ratiosnya ya. Jadi Fibonacci ratio ini ya menunjukkan bahwa targetnya akan ke 7.949. Kita lihat di sudut kanan atas ini targetnya. Ada tanda panah di sana. 7.949. Sedangkan kalau ini sampai tertembus, maka dia kemungkinan akan menuju ke angka 8.813. Kalau dia tertembus, maka akan menuju ke angka 8.000 sebentar 8.811 ya. Jadi kita lihat setelah dia break all time highs, a very strong uptrend, target-targetnya adalah 7.949, 8811. Tentunya target ini ya, akan berbeda antara satu analis dan analis lain. Tapi saya kira seluruh analis akan sependapat bahwa IHSG sedang dalam keadaan strong uptrend. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membahas lagi IHSG sesuai dengan Ichimoku ya, Ichimoku Trading Signal. Karena saya yakin bahwa dia pun akan menunjukkan strong uptrend. Selanjutnya ya, yang perlu kita
perhatikan juga adalah advice-nya dari Elliott Wave prognosis tadi ya. Advice-nya di sini, advice-nya adalah Elliott Wave mengatakan ini adalah very strong signal. This is a very positive signal. Jadi tiga gelombang berturut-turut seperti tadi menunjukkan hijau semua, positif dan uptrend ya. Dan yang penting lagi targetnya belum dicapai. The target has not yet been reached ya. Jadi sekarang tinggal Anda ngecek di time frame mana Anda itu ingin bertransaksi, apakah di minor, apakah di intermediate, apakah di primary. Sinyal-sinyal ini berlaku untuk long term investor dan medium term investor ya, karena harga kira-kira akan bergerak menguat 30%, malah lebih ya. Melihat apakah primary, intermediate maupun minor wave semuanya adalah up ya. Semuanya naik ya. Target yang paling dekat adalah 75, 79, 49 tadi di sini dibulatkan ya. Atau secara persentase akan menaik sekitar 5%. Tetapi selanjutnya karena trennya ini sangat kuat, kemungkinan bisa juga dia menembus ke 8.380. Ini berdasarkan Elliott Wave. Selanjutnya mari kita lihat latar belakangnya. Wah, maaf. Ini kok agak... Mari kita lihat latar belakangnya. Sebentar saya... Nah, ini latar belakangnya. Kelihatan ya, Pak Jero? Kelihatan ya. Ya, tadi judulnya What Behind Stock Index All-Time High Breakout. Ya. Jadi untuk diketahui bahwa minggu ini IHSG breakout, jadi menembus all-time high sepanjang waktu. Ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi? Nah, jelasnya bahwa biasanya IHSG eh, korelasinya adalah positif dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Positif dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi dia saling menunjang. Ekonomi yang kuat dengan peningkatan PDB, rendahnya pengangguran dan eh, indikator-indikator eh, indikator-indikator ekonomi lainnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kita lihat kan saham-saham perusahaan, sehingga yang kita lihat adalah bagaimana perusahaan itu pendapatannya apakah meningkat atau tidak. Yang pada gilirannya kalau meningkat tentu saja akan mendorong harga saham. Ini kita sudah tahu semua lah. Ini pelajaran sangat basic ya. Kedua, nah di sini karena ini tadi eh, peningkatkan pendapatan perusahaan, yang duanya adalah pendapatan perusahaan meningkat. Laporan pendapatan perusahaan yang lebih baik dari yang diharapkan dapat menyebabkan harga saham naik mendorong indeks lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita lihat di sini di saham-saham yang menjadi penunjang indeks, nampaknya juga kinerja keuangannya cukup baik ya. Selanjutnya, suku bunga rendah. Kita membaca juga bahwa Bank Sentral Indonesia akan mempertahankan suku bunganya di sekitar 6, sekian % kalau tidak salah. Suku bunga rendah mendorong investasi, ya, investasi mendorong perusahaan yang harga sahamnya akan naik. Terus sentimen pasar ya. Nah, sentimen pasar itu penting sekali. Sentimen itu ada yang instan, ada yang jangka pendek, dan ada yang jangka panjang.
Seperti halnya kemarin katanya, ya, sentimen, wah ada demo, tiba-tiba harga saham eh, anjlok. Kalau menurut saya, itu hanya jadikan alasan. Karena demo harga saham anjlok. Alasan yang eh, motif yang paling utamanya adalah IHSG sudah naik dan saham-sahamnya sudah naik begitu tinggi, ya, sehingga mendorong baik trader maupun investor profit taking dulu, ya, dan mencari harga lebih rendah lagi. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa saja eh, kejadian demo kemarin mempengaruhi. Tetapi motif utamanya kalau menurut saya adalah profit taking berdasarkan pertumbuhan harga yang telah naik secara signifikan sebelumnya. Namanya dagang ya, ingin profit taking dengan sendirinya. Selanjutnya kebijakan pemerintah. Kita akan eh, menghadapi pemerintah baru. Kalau tidak salah, pemerintah baru sudah mengumumkan bahwa akan meningkatkan peredaran uang. Peredaran uang itu baik apakah pinjaman, apakah dari mana, atau kan foreign direct investment, yang jelas akan lebih banyak uang beredar di Indonesia. Uang beredar tentunya akan eh, ekonomi akan lebih eh, hidup ya. Itu dari segi eh, dari segi uang beredar saja. Selanjutnya, eh, pemerintah baru, saya kira bagaimanapun, setidak-tidaknya dia memiliki atau mempunyai maksud bahwa keadaan yang akan dia jalankan adalah harus lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Today must be better than yesterday, and tomorrow must be better than now. Nah, ini dikaitkan dengan akan ada transisi pemerintah. Maka moto bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini juga istilahnya agak menjadi suatu pemikiran dari investor maupun trader ya. Nah, ini inovasi teknologi ya. Ya. Ini terutama kita lihat misalnya di perbankan dan lain-lain. Ya. Nanti akan kita lihat ya. Selanjutnya global. Kinerja yang kuat di pasar global atau kondisi perdagangan internasional yang menguntungkan juga dapat mendukung kenaikan indeks pasar saham. Hulu kita, muara kita adalah biasanya global itu adalah Dow. Coba lihat, Dow sekarang ini di sekitar all time high-nya. Berarti juga dalam keadaan strong uptrend. Dan ini memberikan kondisi yang kondusif terhadap IHSG secara keseluruhan. Lanjutnya, ekspektasi inflasi. Ya. Inflasi yang moderat bisa menjadi tanda kesehatan ekonomi yang mendorong investasi dalam ekuitas, dalam saham. Ya. Dan ini bisa saudara-saudara lihat datanya di tradereconomics.com lah ya, bagian Indonesia. Nah, ketika indeks mencapai level tertinggi sepanjang masa, ini juga banyak menarik lebih banyak investor lain ya. Sentimen ya bahwa berinvestasi di pasar modal itu memberikan peluang keuntungan yang tinggi. Ini namanya uh, herd itu apa istilahnya follower ya, banyak follower. Kita melihat misalnya kalau market sedang euforia ya, semuanya banyak yang masuk ke pasar. Kalau banyak yang masuk ke pasar,
banyak trader baru, banyak investor baru karena melihat angka di pasar modal pertumbuhannya, apakah IHSG atau harga-harga sahamnya cukup naik tinggi. Nah, ini menarik keinginan mereka untuk berinvestasi di pasar modal. Dan ini tentunya akan menambah demand. Demand bertambah, harga akan naik. Ya. Selanjutnya, strategi investasi untuk all time high breakout itu apa saja ya? Nah, saya coba cari dari pelajaran-pelajaran yang kita telah bahas bersama sebelumnya ya. Strategi investasi apa saja ya? Jika eh, saham itu menembus all time highs-nya atau all time high breakout. Strateginya adalah ikuti tren ya. Follow the trend until its end. Itu adalah Dow Theory. Strategi ini konsepnya adalah melibatkan pembelian saham yang mencapai level tertinggi baru dengan harapan bahwa tren tersebut akan berlanjut. Jika dari dulu ada historical repeat itself ya. History repeat itself. Sejarah selalu berulang. Jika saham menembus all time high-nya, maka diharapkan bahwa tren tersebut akan berlanjut. Pertumbuhan tersebut akan berlanjut. Tentu saja jangan dilupakan akan adanya koreksi, pullback. Akan tapi justru pullback ini adalah ditunggu-tunggu di mana para investor atau trader akan membeli saham di waktu dia pullback, menimbulkan demand lagi, memberikan naik lagi, memberikan dorongan lagi untuk naik. Setelah istilahnya koreksi, maka akan terjadi second breakout. Breakout kedua. Dan breakout kedua adalah merupakan suatu sinyal beli yang sangat kuat. Jadi jangan takut adanya koreksi. Justru koreksi harus kita tunggu. Harus kita tunggu. Beli selalu di waktu koreksi pada waktu uptrend. Karena koreksi biasanya akan jauh lebih pendek dari pergerakan naiknya. Ya. Aksi akan jauh lebih panjang daripada koreksi di dalam masa uptrend. Eksekusinya adalah investor dapat menggunakan alat analisis teknikal ya seperti moving average, trend line dan lain-lain. Ini kita pelajari di Dow Theory ya. Jadi prepare yourself ya dengan lebih back to basic mempelajari misalnya Dow Theory dan lain-lain ya. Mempelajari juga bagaimana indikator-indikator memberikan sinyal-sinyal kepada kita, baik sinyal beli maupun sinyal jual, baik continuation signal maupun reversal signal. Ya. Risiko utama adalah, wah ini tadi sudah saya sebutkan dulu, yaitu adanya pullback. Di dalam saham gagal mempertahankan momentum baik ini dan jatuh kembali di bawah level breakout. Akan tetapi ini kalau memang trennya sedang naik, maka akan terjadi second breakout. Dan tentunya ini merupakan satu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, momentum dengan apa? Dengan menguasai alat-alat technical indikator yang uh, baik, maka dengan mudah kita bisa istilahnya melihat momentum saham tersebut, ya. Lalu juga membandingkan
harga satu saham dengan saham lainnya. Eksekusinya, investor mungkin membeli saham yang baru saja breakout dengan harapan momentum tersebut akan membawa harga semakin tinggi. Ya, akan tetapi seperti halnya terjadi di setiap kenaikan, bisa saja terjadi pullback, yaitu false breakout. Tetapi di dalam sifat strong bullish, ya istilahnya greed, ya keserakahan itu lebih besar dari fear, dari kecemasan. Yang ini menyebabkan pendorongan harga saham atau indeks lebih naik lagi. Nah, ini buy in corrections, selalu beli di dalam waktu koreksi. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini saya tidak usah ulangi lagi ya. Risikonya satu adalah koreksi lebih dalam. Oleh karena itu kita belajar money management. Ya, yang harus dihitung adalah false breakout. Akan tetapi, ya di dalam keadaan seperti ini, saya kira eh, rasanya tidak mungkin terjadi false breakout yang palsu atau false breakout, karena ini sifatnya global pun memberikan pengaruh kondusif terhadap IHSG ya. Tetapi selalu kita ingat bahwa jika di dalam keadaan strong uptrend, money management yang baik adalah sangat diperlukan. Money management yang baik sangat diperlukan. Lalu menjadi saran yang baik, saran yang terbaik adalah selalu meskipun koreksinya kecil, ya beli pada waktu koreksi, ya agar keuntungan kita bisa lebih besar lagi. Breakout confirmations itu adalah menunggu bahwa breakout itu bukan palsu dengan adanya second breakout, ya. Yang ini biasanya second breakout itu dikonfirmasi juga oleh volume yang tinggi. Nah, ini kemarin itu harga turun, pasti ada yang menjual sebagian atau menjual sebagian saham-sahamnya. Dan dia tidak lupa juga memasang trailing stop. Jual saham sebagian adalah satu strategi yang bisa digunakan oleh kita. Jika kita tidak menjual saham tersebut, tidak memanfaatkan harga premium, ya bisa-bisa saja, akan tetapi jangan lupa memasang sabuk pengaman, yaitu trailing stop. Ini berlaku juga bukan hanya untuk trader, tapi juga untuk investor ya. Selanjutnya, nah sektor rotation ini sangat perlu. Ini sudah kita berikan pelajarannya sektor rotationnya. Contohnya misalnya, di dalam sangat bullish, di dalam keadaan yang sangat bullish, biasanya di dalam masa pertumbuhan, kan industri tentunya berkembang. Industri eh, istilahnya bergerak dengan cepat juga ya. Dan ini untuk diketahui, tentunya saham-saham yang berkaitan dengan saham energi misalnya, itu akan merupakan sektor yang harus dipilih. Yang sebaiknya dipilih tidak harus, yang disarankan untuk dipilih. Akan tetapi selalu tetap disarankan lakukanlah tetap diversifikasi. Baik diversifikasi saham maupun diversifikasi sektor. Meskipun dalam satu sektor yang
sektornya kuat, misalnya apakah itu energi, apakah itu mining, apakah itu consumer, apakah itu finance, ya. Di dalam sektor yang kuat pun kita harus bisa memilih, tidak semua sahamnya kita beli. Kita lihat, kita melakukan diversifikasi. Dengan diversifikasi ini kita juga membuat suatu analisa bagaimana caranya memilih the best of the best. Nah, ini membeli bertahap. Ini yang namanya dollar cost averaging. Nah, nyicil. Jangan sekaligus beli, wah habisin. Beli secara bertahap, harga naik, average up. Harga turun, average down. Di dalam periode waktu tertentu. Nah, ada lagi, ya. Pada waktu all time high, harga itu premium. Nah, sebaiknya kita melakukan penjualan. Pendekatan kontrarian adalah pendekatan yang yang berlawanan dengan keinginan pasar keinginan investor di pasar secara keseluruhan, misalnya inginnya naik. Tapi begitu harganya premium, si contrarian, gua jual dulu, ya. Jadi ini biasanya melakukan short, ya, biar harganya turun, nanti setelah turun dia melakukan buyback. Setiap strategi ini memiliki risiko dan keuntungan tersendiri, dan investor harus mempertimbangkan dengan cermat toleransi risikonya, time frame, dan kondisi apakah sedang sideways, bullish, ya, dengan mengadopsi pendekatan tertentu. Nah, ini adalah nanti akan kita bahas setelah presentasi Pak Angelo untuk menggantikan sesi Pak Kiswoyo, ya. Saya kira cukup sekian ulasan dari saya. Uh, saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas perhatian Anda sekalian. Selanjutnya saya persiapkan Pak Angelo untuk mulai presentasinya. Silakan Pak Angelo. Siap yang, terima kasih. Oke, baik semua, kita langsung lihat market ya. IHSG. Kita melihat di sini ada evening star ya. Evening star. Tiga candle ini nih evening star. Ini mungkin spinning top atau doji ya. Coba kita cek ini. Untuk pembacaan candle, evening star tuh. Tiga candle ini evening star. Jadi ini sangat bearish ya. Maksudnya bearish. Bearish, tapi kalau harga break lagi ke atas ya berarti nggak jadi. Tapi sudah cukup terrealisasi, penurunannya cukup dalam tuh. Nah terus kita lihat rebound. Nah kita mau lihat apakah reboundnya sudah confirm untuk lanjut ke uptrend. Nah kita lihat di chart hourly ada jual di atas ya, jualnya pas di puncak, maka dia turun nih sebesar ini penjualannya. Nah dia rebound, tapi karena masih ada selling pressure dari para big player, kenaikan terhenti ya. Kita lihat lagi kalau ada demand baru, maka kita bisa berharap kenaikan berlanjut. Tapi kalau enggak ya akan balik lagi ke bawah ya. Kita tunggu saja hari Senin bagaimana. Nah kalau skenario-nya dia break ke atas, maka ini pola head and shoulder yang sudah di break ya neckline-nya, kita bisa dapat targetnya. Ini kan ada peluang dia turun ke neckline ya, tapi kalau enggak berarti dia akan menuju ke
dari neckline nih, ini neckline ke head 50%, maka 100%-nya itu target di sekitar 8.050 ya, 8.050 lah, sekitar situ. Target ISG kita untuk eh, dalam waktu mungkin bulan ini atau bulan depan ya. Mudah-mudahan. Paling tidak tahun inilah. Tapi yang jelas ini head and shoulder sudah di break neckline-nya ini seperti yang sudah saya sebutkan di minggu-minggu lalu, pesta profit ya kita karena sudah uptrend. Oke, sekarang kita akan cek Amta Stock Picks ya dari Explore Buy. Kita mulai dari ABMM. Nah, ABMM ini ada demand, ini ada selling pressure, pendakian masih tertahan ya. Coba kita cek di hourly untuk mencari apakah ada demand di candle terdekat, belum ketemu di hourly. Di 15 menit juga belum ketemu. 5 menit ada sih sini, tapi masih ada volume spike tuh yang besar. Itu berarti ada sesuatu SP atau DPO, ternyata selling pressure ya. Jadi kita akan berpikir bahwa dia masih akan pullback dulu ke bawah ya. Hanya karena ada selling pressure ini ya, jadi berat nih. 1, 2 ini takutnya nih benjol yang ketiga nih. Gagal naik. Nah kalau break baru kita bisa lihat lagi saham ini untuk lebih luas kita tradingkan. Saat ini belum ya. AALI. Coba kita dulu SP-nya biar nggak jauh-jauh ngeliatnya ke intraday. Nah ini tadinya selling pressure ya. Ini tadinya selling pressure. Berhasil di break ke atas, maka sekarang dia berubah menjadi support. Nah kita mau cek apakah langsung lanjut. Ini demand bagus. Ini ada spike. Itu apa? Kita cek dulu ke 15 menit. Ternyata selling pressure. Jadi spike itu selling pressure. Ini ya selling pressure. Masih akan pullback lagi ke bawah. Jadi kita tunggu dulu ya sampai benar-benar luas ke atasnya. Next BBNI. Ada jualan maka dia pullback, lalu dia rebound. Nah kita lihat reboundnya gimana. Tapi tunggu dulu dia udah lewatin nggak? Oh udah lewatin ya. Nah reboundnya gimana? Kita cek di hourly. Ada demand tuh. Oh selling pressure tahan ya. Tunggu ya, bisa benjol, bisa turun lagi. Oke berikutnya Breeze. Oke, daily cakep ya. Cakep. Coba cek weekly apakah ada tahanan di atas. Nggak ada ya. Cek hourly. Oh sayang itu jualannya. Bahaya nih, bisa pullback nih. Coba. Di 15 minute ini jadi support biasa ya. Tanya demand ditembus ke bawah jadi resisten, balik tembus ke atas jadi support biasa. Cuman hourly ini yang kita takut nih dikumpul-kumpul, candlenya jadi selling pressure. Jadi kita tunggu aja dulu. Oke, berikutnya GJTL. Ini oke, baru tembus tapi ada spike di terakhir. Coba kita cek di 5 menit deh. Aduh, ada selling pressure juga ya. Jadi khawatirnya pullback dulu juga nih. Jangan dulu ya GJTL. Berikutnya Kepik. Nah, aduh, lemot. Kenapa nih lemot?
Kita keluar dulu, panggil lagi. Kepik. Nah, kepik. Oke. Udah keluar ya dari suspend. Tapi masuk FCA nih kayaknya, ini cuma satu titik ya. Sebetulnya oke ya, oke targetnya itu di sini nih. Cuman tradingnya lebih sulit aja. Karena full call auction, mudah-mudahan nggak lama-lama ya. Targetnya di 210, cut loss-nya di tembus ke bawah 163, kabur ya. Oke. Berikutnya, add, mesti explore lagi karena tadi hang indie. Wah, ini juga bagus ya, tambah barangnya di atas. Cakep nih. Aduh, sayang sekali. Ada ujian di sini ya, selling pressure. Kita nggak berani. Nanti benjol kena kebagian beli di atas lagi. Jangan dulu. Untuk ini kita masih tunggu. Mayora. Coba kita langsung dulu ya. Takut ada ujian juga nih. Dan ternyata memang ada selling pressure tadinya, tapi udah ditembus ke atas tuh. Maka dia berubah menjadi support ya. Coba cek di weekly apakah ada selling pressure di atas. Nah, oh ini bukan selling pressure ya, ini udah berapa? Oh, masih valid ya, cuman tembus kali ini masih selling pressure, kita masih tunggu ya. Tunggu dia break dulu nih. Close candlenya ada 2 di atas, nah baru kita berani ya. Sekarang ini jangan dulu lah, Mayora. Next, Apik. Tuh. Ini akan berat ya, jangan. Penin Live. Aduh, kita masih tunggu ya. Masih gede selling pressure-nya. KKGI. Coba cek. Ini tambah barang di atas dia. Wah, udah break ya. Selling pressure udah break. Aduh, ada lagi di sini. Kita tunggu ya. Jangan. PTBA. Pada benjol di sini banyak saham yang berhenti naiknya kayaknya nih. Tins. Aduh, ini juga berat ya. Jangan dulu. Laba. Nah, ini baru menjanjikan nih laba. Bisa ngelaba nih. Mantap. Aduh. Nih. Waduh. Iya, gede ya. Sky is the limit kayaknya nih. Kita bisa bikin target nggak? Bisa ya. Target pertama nih hitungannya. Ini ke sini. Target pertama di 610 lah, 610. Target pertama laba, cut loss-nya di 432 ya, cut loss-nya di 432. Silahkan laba. Bapak juga satu tuh, euro. Nah, ini juga nih. Cakep. Euro. Mantap ya. Di akhir Juli big player-nya masuk, sebelumnya kecil nih, ada big player baru yang masuk nih, atau big player yang lama tambah barang. Intinya cakep lah. Nah, sekarang kita mau bikin target. Nah, ini boleh ya. Nah, itulah. Ini hitungannya target pertama. Karena tadi bagus banget ya di weekly. Ya, bener. Cuman naik. Target pertama dikit ya, 270. 270, lalu cut loss-nya di cut loss-nya di sini. 236 ya.
236 tembus ke bawah harus kabur. Berikut semil. Ini juga cakep. Coba cek weekly. Wah, cakep ya, masih tambah barang. Target kita buat, ini pun target pertama hitungannya nih. Mana? Nah, itu ya. Aduh, dikit. Itu deh. Target pertama nih hitungannya. Dari bottom ke resisten. Aduh, masih ya. Udah terlalu dekat. Mundurin lagi. Mana? Itu dia. Ini ya. Dari sini ke demand di situ ada resisten. Nah, ini sama resistennya tadi. Targetnya di 395 ya. 396. 396. Cut loss di ini 342. 342 ditembus ke bawah, kabur. Oke, udah habis. Sekarang yang hot big player. BBNI. Cek dulu BBNI udah lewatin belum? Udah lewatin selling pressure ya. Udah leluasa naik ke atasnya. Nah, sekarang kita mau hitung target. Aduh, sayang ada jualannya bakal pullback dulu tapi langsung rebound. Itu karena demo kali ya kemarin nih. Bukan demo kata yang ini take profit jualan tuh big player. Tapi udah nampung lagi di sini. Jadi oke nih, kita bikin target ya. Bottom. Targetnya di 5760. Ini pun target pertama ya, karena enggak, 5750. Target pertama karena sudah lewatin selling pressure-nya. Nah, cut loss-nya jauh sekali ya. Jauh ya. Berarti ini akan pullback dulu nih. Cancel ya, belinya cancel karena ini cukup gede, ini bakal pullback nih ke bawah. Sementara supportnya di bawah sini nggak ada, cukup jauh. Nah, di sini baru nih. Itu pun nggak terlalu gede. Jadi BBNI jangan dulu ya. Jangan dulu BBNI. PNBN. Penin Bank. Demandnya sih lebih gede ya, jadi ini pasti tembus. Sekarang kita bikin trading plan. Ini ada volume spike, berarti ini bisa jadi resisten ya. Penin Bank dari support sini ke resisten di situ. Target di 1340 ya, 1340. Oke, cut loss. Nah, ini cut loss di 1255. 1255 kabur kalau ditembus ke bawah. Backup. Aduh, keren banget ini. Ada breakaway gap, ada runway gap lagi. Waduh, keren banget ya. Coba kita lihat di atas ada solid candle. Cek di 5 menit apakah jualan. Ini FCA ya. Jualannya kecil sih. Ini terkena full call option pasti, nggak mungkin enggak. Tapi ya tetap naik ke atas. Bagus ya. Oke, kita mau bikin target. Ini arah terus ya. Langsung kena FCA tuh. Coba cek weekly. Nah, itu dia target. 140 ya.
140 nih targetnya. Cut loss. Nah ini. Coba di hourly. Susah juga. 99 cut lossnya. Tembus ke bawah itu harus kabur ya. Ini karena FCA jadi jelek chartnya. Bird. Coba cek dulu. Ada selling pressure kah? Ada ya, jangan dulu. Kepik udah tadi ya. Udah. Ini udah, Jemas belum. Cek dulu ya ke weekly. Ini di suspend ya. Aduh, di suspend ya. Aduh lah, di suspend. KLBF. Oke, bagus. Cek weekly. Tunggu ya, udah dekat nih. Terbatas, takutnya nanti beli di atas. MLPL. Cek lagi. Kecil ya kalau selling pressure. Ini kalau jadi demand jauh lebih besar, tapi kita cek dulu itu demand atau apa. Oh, ternyata jualan di atas ya, jadi jangan untuk MLPL. SAPX ini juga cakep, cakep banget. Aduh, bandarnya baru mulai masuk ya bulan Juli, gede banget masuknya. Kita hitung target. Ini hitungannya target pertama ya, karena bagus banget tuh naikannya. Bandarnya baru masuk. Target pertama di 2910. Cut loss-nya jauh juga ya. Jauh juga, coba cari di sini. Nah, ini ada spike. Ini baru ditembus sekali, berarti masih valid ya sebagai demand. Jadi cut loss-nya 2590, kabur kalau ditembus ke bawah SAPX ya. Oke. 2590 kabur kalau ditembus. Berikutnya buka. Kayaknya jualan, coba cek ya di hourly. Ya, jualan di atas, jadi jangan ya. Jangan, ini bisa pullbacknya ke sini lagi. Tunggu dulu. MTMH. Ini gua jualan, coba cek di hourly. Takutnya belum selesai turunnya. Ya, benar. Jualan di atas. Jangan dulu. Euro. Stop saya cakep nih. Udah tadi. Semil juga udah ya. Oke, habis sekarang pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu semua. Ntar saya catat dulu biar nggak double ininya apa ngejawabnya. Telkom aman. JKL, BBKP, Kija, MBKA, SCMA, INBS, FVCT, BMRI, VCI.
Kita sortir dulu. Banyak double-double ya. Kalau saya nggak catat, bisa jawabnya ulang-ulang. Oke, kita mulai dari Aceh. Aceh. Eh, software. Jangan ya. Dari ini aja udah kelihatan. Ditekan ke bawah. ADMR. Sama. Masih ditekan ke bawah ya. Jangan dulu. Adro. Nah, cakep. Weekly. Oh, cakep. Tunggu. Nah, ini. Ini ya. Kalau lewat 3650 baru aman nih. Tapi hitungan weekly sih ya memang udah mau kena target sih. Sebenarnya ini udah masuk saham buy and hold dari Amta udah beberapa bulan lalu ya. Cuman sekarang udah dekati di sini, bagusnya siap-siap untuk take profit. Nanti kalau tembus ke atas ini baru dilihat lagi ya. Aduh, agro. Aduh, jangan deh. Itu weekly. Iya, jangan ya. Udah pas kena di plafonnya. Aman. Belum ya. Belum aman. Antam. Aduh, tuh jualan. Cek di hourly ada spike apa? Eh, itu demand ternyata. Cuman sekarang lagi habis jualan ya tuh. Jadi mungkin akan pullback dulu dikit lagi ke dalam. Jadi tunggu dulu. Arto. Atau jualan ya, jadi jangan dulu. Astra. Aman. Antam. Antam baru dibahas udah diketik lagi tuh. Oke, Astra ini jualannya jangan habis benjol tuh, jangan dulu. Aspi. Uh. Nah, ini menarik. Ya, cakep. Cek weekly. Ah, cakep ya. Tambah barangnya di atas. Boleh nih, boleh Aspinya silahkan. Bandar tambah barang di atas. Oke. Bisa di hold cukup lama. Berikutnya Asa. Aduh. Cek dulu intraday hourly. Pastikan dulu. Ya kan, benar. Jangan, itu akan ditekan ke bawah dulu. Ke dalam sini lagi mungkin. BBKP. Aduh, jualan terus. Jangan. BBRI. Nah, cakep itu ada breakaway gap. Cek dulu daily-nya. Udah keluar dari ini belum? Udah keluar ya, aman. Sekarang udah bisa leluasa ke atas. Silakan nih, boleh BBRI-nya. Cakep. Berikutnya BMRI. Cek dulu daily-nya. Udah lewat juga ya selling pressure. Tuh. Ya, sudah lewat selling pressure. Udah leluasa deh, udah hijau. Nah, sekarang ini pullback. Nah, tapi ada spike, itu nampung atau bukan? Cek di hourly. Belum ketangkep. Cek di 15 menit. Dan ternyata betul nampungnya. Silahkan BMRI akan lanjut ke atas. Berikutnya brand. Cek dulu.
bagus ya. Aduh, ini nggak kebaca. Kita cek di hourly. Ya, bagus. Terlalu lebar. Cek di 15 menit. Lagi di sideways itu apa distribusi atau akumulasi? Masih hitungan beli ya. Ya, beli. Silakan nih brand. Bagus. BRMS. Jangan dulu Citra. Aduh, baru jualan ya. Jangan dulu film. Benjol di sini ya. Benjol di situ ada yang nampung. Tapi waktu dorong naik benjol kena saling preset ini. Jadi jangan dulu. Berikutnya FWCT. Aduh, jangan ya. Ditekan ke bawah. Games. Wait, coba cek dulu di daily. Nah, ini ada spike. Tapi lebar, kita pecah ke hourly. Oh, sama ya saling pressure. Berat sekali, jadi terbatas nih pendakian. Tapi ada capital gain ke sekitar 10.150 mungkin lumayan ya. Nah, coba kita lihat 5 menit deh, lanjut nggak naiknya. 1 menit. Nggak kebaca ya, ini takutnya saling pressure. Spekulatif ya, tapi terbatas tadi pendakian ke 10.000 berapa tuh? 10.000. 10.150 ya, sekitar segitu. Oke, berikutnya gula. Sideway ya. Coba kita lihat sideway-nya akumulasi atau distribusi. Beli akumulasi. Jadi silakan gula harum beli di bawah tuh besar. Silakan ya, pendakian memang terbatas sekali sih. Tapi boleh kalau mau untung dikit ini. Ibos. Cakep. Ada selling pressure. Ya, harus hati-hati. Tetapi sebetulnya ini nama barang terus. Ini sangat memungkinkan ditembus ke atas ya. Silakan nih, Ibos. MJS. Oke, ini ada spike, kita cek di hourly karena demandnya juga terlalu lebar itu. Dan ternyata langsung terlihat ya selling pressure tuh yang tinggi. Jadi jangan dulu, kita tunggu dulu. Inco, jangan ya. Kija. Wih, bagus nih. Cek daily. Bagus ya, tambah barang di atas. Cek weekly, adakah selling pressure? Tidak ada ya, jadi silahkan nih Kija. Cakep. MDKA. Ya, jualan di weekly. Cek di daily. Sama ya, jangan dulu. NCKL. Coba cek lagi. Di hourly ya, ini dia turun apa ada selling pressure? Ya, betul. Jadi jangan dulu ya. Masih baru ditekan lagi ke bawah. Pegas. Cakep. Tambah barang di atas. Cek daily. Oh, cakep ya.
Udah break nih. Silakan ikutan Pegas. Jangan takut tinggi ya. PTRO. Aduh, berat. Jangan dulu. Same. Ini apa nih spike-nya? Kita cek di hourly. Belum ketangkap juga. 15 menit. Nah, itu dia ketangkap ya demand-nya. Ada lagi nggak? Aduh. Coba 5 menit. Nah, yang terkini selling pressure lagi tuh. Jadi akan pullback dulu ya. Akan pullback dulu. Coba cek di weekly-nya. Oh, pantasan ada ini. Jadi berat nih. Jadi jangan dulu sampai SCMA. Weekly berat. Coba cek di daily apakah sama. Coba kita zoom. Nggak ketangkap. Cek hourly. Wah, jualan ya. Jualan lagi tuh. Mana tuh jualan lagi. Ya, jualan. Jadi jangan ya. SMA. SGER. Waduh, jangan. SMGR. Oke. Itu Lampung tapi selling price-nya lebih gede ya, makanya benjol dia turun lagi. Telkom. Itu ada jualan ya 2 kali. Jadi masih bisa pullback ya. Tunggu aja dulu. TPIA. Aduh. Jangan. Visi. Wah, ini visi nih. Ciri khas saham yang naiknya tanpa tangga ya. Kalau turunnya ARB berseri, jangan. Wika. Itu makanya pentingnya trailing stop ya. Yang pakai trailing stop tuh selamat, profitnya nggak hilang di Wika. Di visi tadi. Ini Wika jangan dulu ya. Oke. Kemana tadi? Ini. Oke. BBRI udah ya tadi. BBRI udah, skip aja. BBRI udah skip. BBCA mungkin yang belum nih. BBCA. Visi udah. UNTR. BBB. Lagi. MDK unik. MDKA udah ya tadi. MDK udah skip. MNCN unik. Sido habis. Oke, kita start lagi. Oke, mulai dari Antam udah. BBYB belum nih. Oh, berat ya. BYB jangan dulu. Cuan. Nah, itu Lampung di bawah. Coba cek di hourly. Waduh, lebih gede jualannya, jadi jangan untuk cuan. MNCN. Waduh, jangan ya. Aduh, jualan terus. Sido.
pendakian mungkin terbatas ya. Cek dulu 15 menit. Ya, ini demandnya. Tapi pendakian terbatas. Coba kita cek dulu weekly apakah ada selling pressure. Nggak ada ya. Oh, ada tuh benar pendakian terbatas di sekitar sini juga ya. Sama dengan yang awalnya tadi. Screen tidak berubah. Sekarang lagi sido kelihatan nggak semua? Saya zoom in, zoom out. Nggak kelihatan. Coba saya stop share. Saya share lagi. Oke, ini saya zoom in, zoom out. Berubah nggak? Normal ya? Oke, berikutnya. Oh, ACST. Oh, udah habis ya. Tinggal ACST. Oke. Aduh. Oh, itu weekly ya. Coba kita cek daily. Itu weekly jauh di atas soalnya. Nggak masalah. Oke, lihat hourly. Aduh, sayang sekali. Jangan ya. Ini bisa benjol lagi di sini. Oke, kelihatannya sudah habis ACST yang terakhir ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi ada Samsung Bagel tuh yang bagus. Yang saya bilang boleh. Nah, bagus. Oke, yang udah selesai yang. Baik, Pak Jalo, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan, itu katanya PBCA belum dibahas tuh Pak Jalo. Belum ya? Oh iya, belum ya. Aduh, coba ya cek ini gede soal jualannya. Cek di 15 menit. Aduh, belum ya. Ini masih akan pullback lagi. Udah bagus sih, tapi untuk swing trading dia masih akan pullback nih. Dia kan udah break nih dari resistannya mana sih tadi? Aduh. Ya udah break ya. Ini udah break ini, jadi memang akan lanjut ke atas, tapi ini masih akan pullback dulu. Ditunggu aja. Bagus, tapi masih akan pullback dulu. Oke, yang Baik, terima kasih Pak Angelo atas presentasinya. Selanjutnya kita lanjutkan mungkin dengan diskusi bebas ya. Silakan jika ada yang mau ditanya, terutama yang berkaitan dengan tugasnya Pak Kiswoyo. Akan tetapi sementara ini mungkin recording saya stop dulu dan untuk kita lanjutkan dengan diskusi sampai jam 9 ya.